Spektrofotometer UV-Vis merupakan alat analisis sampel dengan menggunakan prinsip-prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik oleh bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar tampak. Guna UV-Vis spektrofotometer untuk menentukan kandungan zat organik atau anorganik dalam larutan. Fungsi utama dari spektrofotometer adalah untuk menganalisis atau menghitung seberapa besar atau banyak konsentrasi senyawa atas sampel yang sedang peneliti analisis. Sedangkan spektrofotometer UV-Vis akan berguna untuk melakukan identifikasi nilai absorpsi dari sebuah sampel dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya tampak. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur kadar logam berat dalam sebuah larutan. Pengukuran tersebut alat ini lakukan dengan cara mengetahui kecepatan penyerapan dengan konsentrasi larutan yang sedang dianalisis. Komponen-komponen spektrofotometer yang penting yaitu sumber energi radiasi yang stabil, monokromator atau celah, lensa, cermin, dan lain-lain, wadah sampel transparan atau kuvet, detektor radiasi yang dilengkapi dengan recorder. Apa itu UV dan visible? UV yaitu sinar dari lampu UV atau ultraviolet, contoh deuterium, matahari, dan ada pada BSC atau Biosafety Cabinet. Sebagai sterilisasi pada BSC panjang gelombang 200-400 nanometer berwarna violet. Sedangkan visible yaitu berupa lampu LED atau lampu yang berwarna-warni dan lampu tungsten. Biasanya paling sering digunakan karena harganya murah. Panjang gelombang 400-800 nanometer berwarna merah sampai ungu atau warna pelangi. Spektrofotometer dibagi menjadi dua jenis, yaitu spektrofotometer single beam dan spektrofotometer double beam. Perbedaan kedua ini hanya pada pemberian cahaya, di mana pada single beam cahaya hanya melewati satu arah sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Berbeda dengan single beam, pada spektrofotometer double beam, nilai bangko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Alat ukur satu ini memiliki prinsip yang berjalan lurus dengan hukum Lambert-Beer. Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian akan alat ini teruskan melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu monokromator akan merubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Berkat cahaya yang memiliki panjang tertentu itu, kemudian akan alat ini ukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang akan melalui proses absorpsi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya, detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya mana yang sampel serap. Serapan cahaya tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel, sehingga bisa tahu konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Untuk bagian-bagian yang pertama ada sumber sinar. Biasanya sebagai penghasil sinar polikromatis yang digunakan adalah lampu. Untuk spektrofotometer sinar tampak sumber emisinya adalah lampu sinar tampak, sedangkan untuk spektrofotometer UV sumber sinar emisi adalah sinar UV. Yang kedua, monokromator. Filter atau monokromator ini berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa sinar yang dihasilkan oleh sumber emisi itu masih berupa sinar polikromatis sehingga tidak hanya memiliki satu panjang gelombang saja. Untuk yang ketiga, sel atau kuvet. Setelah sinar dirubah menjadi sinar monokromatis oleh monokromator, selanjutnya sinar akan menyinari sampel dalam wadah sampel atau sel atau kuvet. Kuvet merupakan wadah larutan blanko standar atau sampel yang ditempatkan di posisi jalur sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer.
Kuvet model lama bentuknya adalah silinder seperti tabung reaksi kecil, namun kuvet yang berbentuk silinder mudah mengalami bias jika terjadi pergeseran bentuk atau pergeseran posisi sekalipun nilainya relatif kecil. Yang keempat, detektor. Untuk detektor sinar ini berdasarkan daya atau power sinar, contohnya digunakan pada spektrofotometer inframerah UV dan sinar tampak. Prosesnya adalah sinar mengenai sampel yang ada di kuvet, kemudian sampel akan menyerap sinar, dan sinar yang tidak diserahkan itu diteruskan dan akan dideteksi oleh detektor. Detektor jenis ini yang biasa digunakan pada spektrofotometer UV vis. Yang kelima, sinyal prosedur. Setelah detektor mendeteksi adanya sinar tersebut, sinar ini tidak langsung diolah namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier terutama untuk menguatkan potensial dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Yang keenam ada beam splitter atau pemecah berkas. Beam splitter ini dibentuk oleh dua prisma siku-siku sama kaki atau cermin 50%, yaitu hanya 50% permukaan kaca tertutup oleh lapisan perak berbentuk cermin. Jadi, nanti ketika sinar ditambahkan, nanti sinarnya akan terpecah masuk ke belangko dan masuk ke sampel. Bentuk lain yang digunakan sebagai pemecah sinar ini adalah koper atau cermin berputar yang akan membagi sinar menjadi dua. Salah satu melewati belangko disebut juga reference beam dan yang lainnya melewati larutan. Untuk cara kerja spektrofotometer UV vis, pertama-tama penyerapan cahaya. Alat ukur ini bekerja dengan penyerapan cahaya ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan terserap. Yang kedua, terjadi perpindahan elektron. Setelah proses penyerapan selesai, bisa melihat apakah zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV vis dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau perpindahan. Yang ketiga, pengukuran konsentrasi sampel. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel. Bisa melihat adanya zat di dalam sampel, mendapat sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai sampel observasi, maka sebagian dari cahaya tersebut akan terserap, sedangkan sisa dari sebagian tersebut akan terhambur, kemudian sebagian yang lain akan diteruskan. Untuk yang keempat ada hasil penyerapan cahaya. Hasil data yang telah observasi melalui spektrometer UV vis akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum. Bila ingin melihat hasil tersebut, akan memerlukan komputer. Spektrum tersebut berbentuk pita lebar sebab energi yang ia miliki menyebabkan transisi elektronik, rotasi, dan getaran elektron yang juga terjadi di dalam molekul. Selanjutnya ada hubungan dari absorbans dan transmitan. Absorban yaitu jumlah cahaya pada kuvet yang menembus sampel dan berapa yang diserap oleh sampel, atau berapa absorban yang diserap oleh sampel. Sedangkan transmitan yaitu dari yang disorot oleh alat berapa yang diteruskannya. Jadi absorbans dan transmitan itu berbanding terbalik, karena absorban diserap dan transmitan diteruskan, maka semakin tinggi absorban, semakin kecil transmitan. Begitupun sebaliknya. Untuk kelebihan dan kekurangan pada spektrofotometer UV vis, pada kelebihannya yaitu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya yang sederhana, dapat menganalisis solusi dengan konsentrasi yang sangat kecil. Dan untuk kekurangannya yaitu penyerupaannya dipengaruhi oleh pH lingkungan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombang 185 nanometer. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Lalu, kalibrasi pada spektrofotometer UV vis dilakukan berdasarkan beberapa parameter berikut ini. Yang pertama ada akurasi panjang gelombang.
Akurasi panjang gelombang dilakukan di daerah ultraviolet atau UV dan juga daerah tampak atau VIS dengan menggunakan filter kaca atau larutan oksida holmium yang tersertifikasi. Yang kedua ada akurasi fotometri. Akurasi fotometri dilakukan dengan menggunakan filter kaca densitas netral untuk pengukuran daerah VIS dan juga dengan kalium dikromat yang dilarutkan dalam asam sulfat untuk pengukuran daerah UV. Lalu yang ketiga, akurasi sinar sesatan atau stray light. Sinar sesatan merupakan sinar yang terdeteksi tetapi bukan termasuk bandwidth. Pengukuran panjang gelombang, pengukuran sinar sesatan dapat dilakukan dengan menggunakan filter kalium klorida, filter natrium iodida, dan juga filter natrium nitrit. Yang keempat, akurasi linearitas. Akurasi linearitas dilakukan dengan menggunakan kalium dikromat yang dilarutkan dalam asam perklorat encer. Proses penting yang dilakukan untuk melihat kinerja alat dalam melakukan pengukuran analit dilihat dari signal atau respons yang diberikan. Proses kalibrasi ini dilakukan dengan mengukur larutan kalibrator atau standar atau larutan yang memiliki konsentrasi yang tetap dalam matriks sesuai sampel untuk membuat kurva kalibrasi. Tujuan dari kurva kalibrasi adalah untuk melihat hubungan antara konsentrasi analit dengan sinyal atau respons atau absorbansi atau transmitan atau intensitas dan lain-lain yang terukur pada alat. Hubungan ini bisa terlihat dalam kurva yang berbentuk linear atau non-linear. Prosedur dalam melakukan kalibrasi dapat dilakukan beberapa cara atau metode seperti single point, semi kuantitatif, dan multi point. Responsi atau sinyal yang terbaca atau terukur untuk setiap konsentrasi kalibrator atau standar, absorbansi atau transmitan, intensitas, dan lain-lain. Hasil pengukuran diplotkan dalam sebuah grafik dengan sumbu X sebagai konsentrasi kalibrator atau standar dan sumbu Y sebagai response atau sinyal yang terukur. Untuk selanjutnya ada troubleshooting. Penyebab kesalahan sistematik yang sering terjadi dalam analisis menggunakan spektrofotometer adalah: pertama, serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko, yaitu larutan yang berisi matriks selain komponen yang akan dianalisis. Yang kedua, serapan oleh kuvet. Kuvet yang biasa digunakan adalah dari bahan gelas atau kuarsa. Serapan oleh kuvet ini diatasi dengan penggunaan jenis, ukuran, dan bahan kuvet yang sama untuk tempat blanko dan sampel. Untuk yang ketiga, ada kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan melalui pengenceran atau pemekatan. Selanjutnya ada pembacaan data hasil. Yang pertama, penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi paling besar, sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum. Yang kedua, kurva baku dan uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan standar sehingga adanya hubungan linear antara konsentrasi analit dengan respon detektor dapat diketahui. Yang ketiga ada akurasi. Akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya dan dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery. Yang keempat ada presisi. Menurut Chandra DKK, presisi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis apabila pengukuran dilakukan oleh analis yang sama dengan waktu yang berbeda. Dan yang terakhir ada batas deteksi dan batas kuantitasi. Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Sedangkan batas kuantitasi adalah kuantitas terkecil analit dalam sampel
yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama.